Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi kelas 12 tentang akuntansi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Dalam materi persamaan dasar akuntansi, kita akan belajar apa saja sih? Langsung saja ya. Mengapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita mulai membuat laporan keuangan, kita harus tahu dan paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar persamaan dasar akuntansi, sehingga kita harus tahu dulu apa sih pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Aset atau kekayaan perusahaan harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Sebagai contoh, misal seseorang baru saja mendirikan perusahaan. Seperti tadi sudah dijelaskan, persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara aset dan sumber dananya. Nah, apa saja yang dimiliki perusahaan? Misalkan perusahaan memiliki uang tunai sebesar 100 juta. Uang tunai 100 juta tersebut berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian ada motor senilai 20 juta. Motor tersebut dibeli dari pemilik perusahaan sebesar 10 juta dan sisanya diambil dari dealer. Selanjutnya, perusahaan mempunyai komputer. Komputer tersebut dibeli secara tunai dari toko ABC. Nah, uang tunai, motor, komputer disebut dengan harta atau aset, sedangkan setoran dari pemilik disebut dengan modal. Sisanya atau kewajiban terhadap orang lain disebut dengan utang. Apabila dijumlahkan, aset sebesar 130 juta sama dengan sumber dana sebesar 130 juta. Nah, dari contoh tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset disebut aktiva, sedangkan kewajiban dan ekuitas disebut pasiva. Selanjutnya, kita bahas unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas tentang harta, utang, dan modal. Ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama, harta. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan dapat dinilai dengan uang. Contohnya seperti uang tunai, gedung, kendaraan, dan peralatan. Harta dibagi menjadi 3, ada harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar merupakan harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi untuk harta lancar ini, dalam waktu 1 tahun, nilai ekonomisnya harus sudah habis. Sebagai contoh ada kas atau uang tunai, kemudian piutang usaha, kemudian perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan di awal periode. Contohnya ada sewa, asuransi, dan iklan. Selanjutnya, harta tetap. Harta tetap merupakan harta yang tidak habis dalam waktu 1 tahun. Umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Sebagai contoh, peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Peralatan, gedung, dan kendaraan di akhir periode
akan mengalami penyusutan, sedangkan untuk tanah tidak mengalami penyusutan dikarenakan harga tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Yang ketiga, harta tidak berwujud. Merupakan aset non-moneter, tidak berwujud atau abstrak tetapi bisa dinilai dengan uang. Contohnya, goodwill, franchise, hak cipta, hak merek, hak dagang. Selanjutnya unsur yang kedua, utang atau kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Utang dibagi menjadi dua, ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh, utang gaji, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Sedangkan utang jangka panjang merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh, utang bank, utang hipotek, dan obligasi. Unsur yang ketiga adalah modal. Modal adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Modal dapat diperoleh dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi dengan utang. Akun-akun yang mempengaruhi modal antara lain pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian ada beban. Beban merupakan aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Kemudian ada prive. Prive merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Sifat pendapatan akan menambah modal, sedangkan beban dan prive akan mengurangi modal. Nah, materi selanjutnya adalah pengelompokan akun. Akun merupakan tempat untuk mencatat perhitungan secara rinci dari masing-masing jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal, sedangkan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Akun real, akun yang muncul pada laporan neraca, sedangkan akun nominal, akun yang akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, itu tadi materi persamaan dasar akuntansi untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu pertemuan hari ini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.